merentang dan bebas linear. Jadi dia harus merentang. Merentang itu adalah menjangkau keseluruhan, kemudian bebas linear antara satu vektor dan vektor lainnya dia saling bebas, begitu ya. Seperti 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, itu mereka saling bebas, nggak bisa dibuat kombinasi, nggak bisa dibuat kombinasi linear ya. Nah, berikutnya adalah dimensi. Nah, dimensi adalah banyak jumlah basis yang ada dalam satu ruang vektor ya. Ini ruang vektor V terdiri daripada n vektor, maka dimensi daripada ruang vektor V adalah n, maka basisnya, dimensinya adalah n ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada R pangkat n di sini di ruang berdimensi n, ruang satu, ruang dua ya panjang kali lebar, ruang ketiga panjang kali lebar kali tinggi, maka standar basisnya itu adalah 3 gitu ya, sehingga bisa dikatakan dimensinya adalah 3. Begitu juga Pn ini adalah polinomial pangkat n ya. Nah, kalau polinomial pangkat 0 itu sama dengan bilangan. Nah, polinomial pangkat 0 itu bilangan, dia basisnya cuma satu, yaitu bilangan itu sendiri. Ya. Kemudian kalau polinomial pangkat 1, atau kita tulis dengan A0 tambah A1X, gitu ya. Nah, itu eh, di, dimensinya adalah 2. Ya. Dimensinya adalah 2. Kenapa 2? Ya, kalau misalkan polinomial pangkat 2 gitu, kita menulisnya A0 tambah A1X. Nah, di sini dimensinya ada 2, yaitu dimensi bilangan, vektor bilangan gitu. Yang satu lagi adalah vektor pangkat 1. Maka kita tulis vektor-vektornya, atau di ruang vektornya kita menulis R atau V begitu di ruang vektornya. Nah, ini isinya terdiri dari A0 ya, atau 1 ya. 0, isinya adalah 1 ya. Jadi perkalian berapapun bisa menghasilkan bilangan begitu. Kemudian vektor X. Nah, jadi ini adalah basisnya. Banyaknya vektor inilah yang disebut dengan dimensi ya. Nah, dimensinya adalah dimensi daripada R atau polinomial pangkat N tadi. Nah, ini polinomial pangkat pangkat 1 ya. Di sini itu polinomialnya pangkat 1. Artinya di sini dimensinya adalah 2 ya. N plus 1. Nah, ini kalau ini polinomialnya pangkat N, di sini N plus 1. Di ini ya. Nah, N plus 1. Jadi kalau polinomial pangkat 1, maka dimensinya adalah 1 tambah 1 atau 2 ya. Nah, dimensi. Dimensi tadi banyaknya basis, begitu ya. Begitu. Bagaimana? Bisa diikuti? Kemudian M kali N tadi standar daripada matrik ukuran M kali N ya. Nah, untuk ukuran M kali N adalah matrik
berukuran matrik berukuran M kali N ya. Nah, kita lihat dulu mana matriknya. Matrik. Oke. Matrik M, sorry. Matrik M matrik M kali N yaitu matrik M kali N atau di sini misalkan 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Nah, ukuran dari matrik 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa banyaknya elemen di sini adalah 6 ya. Nah, dimensi daripada matrik M kali N atau di sini 2 kali 3 adalah dimensi dari matrik 2 kali 3 adalah 6 ya. Nah, mana vektor-vektornya 6 itu? Yaitu 1, 0, 0, yaitu 0, 0, 0. Nah, ini satu vektor, kemudian vektor lainnya 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ya. Nah, ini 2 dan sampai yang terakhir yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan 0, 0, 1. Nah, ini ada 6. Nah, ini yang disebut dengan ini basis ya, basis dasar sama basis dasar. Banyaknya basis itu yang disebut dengan dimensi. Begitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Nggak ada. Jadi Aman? ini Pak, mau nanya Pak. Halo, Ya? oke. Ya? Mau nanya, berarti dimensi ini tuh kayak cuma nentuin berapa banyak basis yang berhasil dibuat gitu dari matriks gitu. Bukan. Ya, betul. Tapi lebih tepatnya adalah dimensi itu jumlah matrik, jumlah pasti matrik yang terdapat pada ruang tersebut ya. Tadi kalau ruang vektornya adalah matrik ukuran M kali N, dia pasti dimensinya itu ada dimensinya 6, 3 kali 2 ya. 3 kali 2 tadi dimensinya 6, yang artinya vektor di dalamnya itu ada 6 vektor yang merupakan basis. Ya, tadi yang saya gambarkan itu 6 vektor, yang ini nih 100, 000, 1. Ini satu vektor sendiri. Nah, kalau dalam hal ini yang dimaksud adalah satu matrik tersendiri. Kemudian 010 sampai yang terakhir 000, 001. Nah, ini ada 6. Nah, ini menunjukkan banyaknya basis. Begitu. Jadi dimensi itu memastikan jumlah basisnya ada berapa. Begitu. Ya. Gimana bisa diikuti? Mengerti Pak, mengerti. Makasih. Ya. Nah, di sini tadi polinomial pangkat n sama. Polinomial pangkat 5 pasti dia ada 6 vektor. Nah, di sini n plus 1. Polinomial pangkat 7 berarti dia ada 8 vektor yang merupakan basisnya. Begitu. Nah, kalau di ruang dimensi, tadi ruang dimensi 2 berarti 2 vektor. Vektornya mana? Ya, itu 1, 0, dan 0, 1. Nah, itu adalah ruang dimensi 2. Ruang dimensi 3 ada 3 vektornya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Dan untuk ruang dimensi n yang lain juga sama, yaitu dia banyaknya basis adalah n, maka dimensinya adalah n. Begitu ya. Tuh. Oke, kita bisa lihat, mungkin sudah pernah dibahas ya. Kita lihat ke contoh aja yang
bukan contoh sih, apa, soal ya. Nah, ini kita bisa nebak di sini ya. Di nomor 56 ada R6. Ada berapa? Dimensinya berapa tuh? Dimensinya R6, ada 6, ruang dimensinya 6, betul. P7, dimensinya 8. 8, karena polinomial pangkat 7 ya. Nah, ini R-nya R saja. Dimensinya ada 1 atau persegi? 1, betul. Oh, 1. Ya, karena ruang dimensi 1 itu hanya panjangnya saja. Ya, di apa namanya itu di vektornya apa? Ya, 1 itu vektor. Kalau kita ada angka 6 berarti 6 kali 1 gitu. Nah, itu jadi vektor vektor dasarnya begitu ya. Jadi 1 itu adalah vektor. Kalau ada angka 6 berarti 6 kali 1. 6 itu adalah perkalian, koefisien. Begitu ya. Kalau ruang dimensi 2, 1, 0, 0, 1. Nah, ketika ada vektor yang lainnya, 5,7, maka dia perkalian. 5 kali 1, 0, tambah 7 kali 0, 1. Nah, begitu. P4, berarti dimensinya 5. 5. Matrik 2 kali 3, dimensinya 6. 6. Matrik dimensi 3,2, 6 juga, Pak. 6 juga. Ruang dimensi 3M, Dia 3M. 3M itu berarti M-nya berarti 3M gitu. nah itu Basisnya. dia. Betul, betul. Begitulah pola yang kita belajar ya. Kalau R pangkat 6, ruang dimensi 6, maka dia dimensinya adalah 6. Ketika ditulis ruang dimensi 3M, maka dimensinya apa? 3M. Udah selesai begitu. Ya. Kemudian polinomial 2M-1, maka dimensinya adalah 2M-1. 2M, 2M. Karena kan tambah 1, Pak. nah itu dia 2M-1 plus 1 kan. Jadi sehingga dimensinya adalah 2, 2M ya. Nah, polinomial pangkat N yaitu dimensinya N plus N plus 1. Sehingga kalau polinomialnya 2M-1 artinya ditambah 1 dari sini. Yaitu polinomial 2, 2M. Dimensinya adalah 2, 2M saja. Bisa mengikuti. Ya. Nah, di sini hanya 3 aja yang diperkenalkan. Jadi termasuk yang harusnya tidak rumit ya. Dimensi ruang yaitu 3 kali apa sesuai dengan ruangnya di ukuran berapa. Kemudian polinomial, polinomialnya ditambah 1 begitu. Polinomial pangkat 7 berarti dimensinya 8. Sedangkan matrik adalah perkalian antara baris dan kolom. Sebanyak itulah basisnya dan sebanyak itulah dimensinya begitu ya. Nah, ketika kita ketemu nanti pada pola di sini, kita tahu jumlahnya. Nah, ini tadi pernah di slide itu ada 4, ada ini kan 3 ya. Apakah pertanyaan dulu nih kalau tentang basis. Jumlah ini kan ruang dimensi 3 ya. 3. Pertanyaannya berapa banyak basisnya seharusnya? Berapa? 9. Enggak, ruang dimensi 3, bukan matrik. Oh, ruang. Ruang Jadi dimensi 3. 3 ada 3, Ya, 3. betul. Ini ulangi ya, ini adalah 1. Ya, ini kan koordinat ya. Oh, Kalau ruang dimensi 3 itu kan koordinat ya di sini. Ini adalah 2. Ini adalah 3. Ada 3. 3, ada 3 3 dimensi. vektor. Iya, dimensinya ada 3. Nah, ini adalah vektor. Pertanyaannya, vektor ini apakah dia merupakan basis atau bukan? Nah, itu yang perlu diuji.
Di sini kalau 100, 010 dan 001 itu sudah pasti basis. Sedangkan basis. ini itu harus dipisahkan. Ada nggak yang basis, ada yang bukan. Begitu. Sehingga bisa aja tadi kalau ini antar satu dan yang lainnya itu kelipatan, itu udah pasti bukan basis. Ya, karena dia kombinasi. Misalkan di sini eh, misalkan nih, saya buat ruang dimensi 3. Dimensi 3. Eh, ini sorry. Ya, R dimensi 3. Vektornya adalah, vektornya saya tulis juga sama tadi S. Vektornya adalah 100. Nah, ini satu. Nggak susah. Kemudian berikutnya adalah 5500. Yang ketiga adalah 001. Nah, sekarang udah jelas di R3 itu basisnya ada 3. Pertanyaannya, apakah ini tiga-tiganya basis? Nah, itu belum tentu. Nah, cara ngecek sederhananya, kalau dia kelipatan, seperti ini kelipatan, nah ini bukan basis nih. Hanya salah satunya aja yang basis. Ya, ini 100 sama 500. Berarti kan 5 kali berapa? 100. Nah, itu kelipatannya tuh. Ya, hasilnya adalah 500. Nah, ini namanya kombinasi linear kalau bisa dibikin dalam kelipatan. Ya, 500 merupakan kelipatan dari 100. Nah, ini namanya kombinasi linear. Kalau dia kombinasi linear, pasti bukan basis. Jadi ini bukan basis nih, salah satunya bukan basis. Nah, kalau ini basis, berarti walaupun ada 3 vektor, nanti basis itu cuma 2 nih. Nah, begitu. Ya. Jumlah basis itu pasti adalah 3. Ya, tapi kalau ditulis dalam bentuk bilangan, seperti ini harus diuji dia tadi merentang dan bebas 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 linear. linear. Nah, ini nggak bebas linear nih. Nah, jadi basis kalau mau diambil basis itu cuma 2, 001, 001 dan 100. Yang tengah ini nggak jadi basis. Nah, begitu ya. Contoh ini contohnya tadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini berikutnya ini ada contoh. Ada R3. Kemudian ada isinya ada 4 begini. Nah, itu R3 tadi dimensinya adalah 3. Otomatis kalau ini, satu kesatuan, dia bukan basis kalau satu kesatuan ini. Kalau hanya 3, kita ambil satu misalkan. 2, 3. Kita uji dulu. Apakah dia melentang dan bebas linear? Nah, bisa jadi ini basis. Atau ini basis 3 ini. Ya, atau yang ini dua di sini, satu di sini ya. Ya. Nah, apakah yang mana yang membentuk basis? Nah, ini pertanyaan yang sederhana. Find all of the subset membentuk basis. Nah, ini sederhana kalau kita bisa menggunakan yang kemarin, bisa menggunakan determinan ataupun menggunakan reduksi. Tapi kita bisa coba menggunakan reduksi aja sederhana. Kita bariskan aja nih 1, 3, min 2. Sorry. 1, min 4, min 2. 3, 1, 7, min 2, 1, min 3. Kemudian kita reduksi. Membentuk 100, 110 dan 001 enggak? Kalau dia membentuk, maka itu adalah basis. Ya, kita coba sekarang. Reduksi. Nah,
1 min 4 min 2. Oke, kita ambil dulu. 1 min ini lambat ya. Ya, oke. Eh, ya, ini kita coba. Tadi kita kasih matriknya adalah A. Ya, 1 min 4 min 2 gitu ya. 1 min 4 min 2. 1 min 4 min 2. 3, 1, 7 ya. Ini baris 3, 1, 7. Ya, 3, 1, 7. Kemudian min 2, 1, min 3. Min 2, 1, min 3. Min 2, 1, min 3. Nah, nah ini adalah kita menguji dulu dia dia merupakan basis atau bukan. Sederhana RREF aja, reduksi aja. Begitu. Nah, kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya apa? Banyak solusi, Pak. Banyak solusi. Dia bukan basis. Ya. Nah, ini dari sini bisa dilihat bahwa determinannya sama dengan 0 ya. Dilihat dari sini nih. Dari perkalian apa diagonalnya. Berarti kita cari yang lain. Ini kan pertanyaannya kan sederhana ya. Dapatkan find all subset of yang membentuk basis. Jadi ini diambil aja tiga-tiga tiga ini ya. Kemudian tiga yang ini ya. Kemudian apalagi ini ya tuh. Intinya adalah tiga-tiga. Ada berapa kombinasinya ini? Satu, kemudian dua, kemudian tiga, satu, dua, ya betul, tiga, kemudian ini empat, begitu ya. Nah, dicoba aja. Yang intinya nggak boleh, kalau isinya sama ya, nggak boleh diputar-putar ya ini. Ini kalau diputar-putar tetap mau direduksi hasilnya tetap sama gitu. Jadi yang isinya berbeda ya. Nah ini kita coba tadi gagal. Ini bukan basis nih. Nah sekarang kita coba kita ganti yang terakhir dengan 211 misalkan ya. A-nya tadi mana A-nya? Nah ini A-nya. Kita ganti yang terakhir adalah 211 min 273-nya kita ganti dengan 211. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini basis berarti ini tuh ya. Nah, kalau kita ambil tadi saya mengambil eh, satu apa? 1 min 4 2 3 1 1 min 2 1 1 dalam hal ini yang ini satu, kemudian saya ngambil yang ini, saya ngambil yang ini 3 ya. Kemudian saya reduksi tadi ini direduksi hasilnya adalah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dia basis ya, determinannya tidak sama dengan 0 ya. Nah, bisa diikuti nggak? Bisa. Bisa, Pak. Ya, jadi di sini
ada 4, saya ulangi, ini R3, ruang dimensi 3, udah pasti dimensinya tadi adalah 3. Artinya dari banyaknya vektor di sini pasti hanya 3 saja yang merupakan basis. Nah, tapi ini ada 4, Pak, ya. Ya, 4, ya berarti tetap 3. Yang mana tiganya? Apakah ini? Ternyata bukan. Kemudian, apakah ini? Ternyata iya. Ya. Apakah yang lainnya? Ya bisa. Dicoba lagi tadi. Nah, misalkan ini 3. Misalkan, nah, nanti dicoba. Maka di sini judulnya adalah temukan sembarang daripada himpunan berikut, himpunan bagian yang merupakan basis. Jadi eh, kalau dia dengan berteman dengan yang lainnya ini bisa jadi dia basis, ya eh, begitu ya. Pak mau nanya Pak, Ya, ini berarti kalau silakan. udah ditemukan dia basis linear, berarti udah pasti merentang gitu? Sorry, kalau Iya, dia udah bebas udah linear Pak. udah pasti merentang. Enggak beda kan? Merentang dan bebas linear kan beda. Iya benar. Tapi tapi cara mengujinya bisa sama dengan determinan. Kalau determinannya tidak sama dengan apa? No, no. Nol, ya. Kalau merentang cara mengujinya bagaimana? Pakai determinan Pak, determinan Iya, merentang. kalau determinan ya. Kalau bukan determinan pakai pakai apa namanya? Pakai reduksi, dia merentang itu AX AX sama dengan B. Nah, ini matrik awalnya, ini matrik sembarang ya. Itu namanya meren merentang. Sembarang ya. Kalau merentang. Nah, kemudian kalau bebas linear apa cara ngujinya? Kalau pakai Pakai matrik reduksi tadi ya, AX sama dengan apa? Kalau bebas linear AX sama dengan sama dengan B nol juga. ya. Oh AX sama dengan iya, nol. X1 ya. sampai X berapa sesuai dengan vektornya. Hasilnya itu hanya harus nol nol nol. Ya. Contoh ya, yang simple ya. 1, 0, 0, 1. Ya. Kita kali dengan X. Ini jawabannya 0. Apa yang dia bisa diambil tuh? Hanya jawabannya kan cuma 1. X1 sama dengan 0. Dan X2 sama dengan No, 0. Nggak ada jawaban lain. Nah, ini menunjukkan apa dia? Tadi menunjukkan dia bebas 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 linear. linear. Nah, ini bebas linear gini cara ngujinya gitu. Kalau tadi merentang begini, sembarang. Si B itu sembarang, tapi dia tetap memenuhi B. AX sama dengan B, betul. Ya, tadi itu contoh yang simple di sini kan 57 ya. Nah, 57. Nah, di mana 57 bisa didapatkan? 5, 0, 0, tuh 7 kali X ya. Nah, kali X1 kali X2. Nah, atau dengan kata lain kan kita tulisnya itu 5 kali 10 kan itu. Tambah 7 kali 0, 0, 01. 1. Begitu. Nah, ini 5, 57. 57. Gitu. Ini kan, ini vektor kan. V2. Ya. Ini koefisiennya. Tapi dibuat dalam bentuk tadi AX sama dengan B. Begitu. Ya, beda cara pengujiannya ya. Kenapa determinan? Karena dia berkaitan dengan ini tuh. Nah, kalau determinannya sama dengan nol, otomatis dia nggak menghasilkan ini tuh, nggak ada matrik. Jadi keduanya ini bisa dengan cara determinannya tidak sama dengan
sama dengan 0. 0. Nah, ini beda cara pengujian ya. Kalau kita berbicara determinan, simple. Bisa langsung dikatakan dia merentang dan bebas bebas linear. Ya. Tapi kalau kita mengujinya dengan matrik tadi ada interpretasinya, ini interpretasinya. Ya. AX sama dengan B dan AX sama dengan 0 ya. Itu ya. Maaf, berarti Pak, kalau misalnya saya udah nemuin nih, kayak misalnya satu matriks, satu vektor, beberapa vektor. Nah, itu Mm-mm. udah dibuktikan kalau dia itu bebas linear. Dia udah pasti belum kalau dia Iya. itu basis. Kalau udah fix dia bebas linear. Tapi kan berentangnya belum kita uji. Be- bebas linear. Nah, kalau jumlahnya sesuai dengan vektor yang ruang vektor, nah dia bisa. Tadi itu kan ini contoh di R3 ya. Di R3 dimensinya ada berapa? 3, Pak. Dimensi R3. Nah, dimensi R3 adalah di Ya. 3. Nah, kita punya bebas linear tuh. 1, 0, 0. Bebas linear dengan 0, 1, 1, 0. Nah, 0. ini dua-duanya juga merupakan bebas linear, merupakan basis juga, iya, gitu. Tapi dia belum memenuhi tadi untuk basis di R3. Basis di R3 itu harus ada Harus ada harus 3. ada Oke, ya. iya, harus ada 3. 3. Tapi dia ini nggak merentang nih, Benar. dia bebas linear, tapi tidak Tidak merentang. tetap. Dia cuman merentang di sumbu X ini, satu lagi di sumbu Y. Dia nggak Yes. ada sumbu Z-nya. Benar. Itu. Oke, oke, Jadi Pak. dia bebas bebas linear yang ini. Nah, dia bukan basis. Basis itu harus ada 3 tuh, sesuai dengan dimensinya. Nah, ditambah lagi satu misalkan 0,0,7 gitu. Nah, bukan 1, 7. Nah, ini bisa bisa jadi basis. Walaupun ini bukan 1 gitu ya. Karena tadi dia bukan angka yang jadi masalah, tapi dia harus bebas linear. Satu lagi harus Merentang. merentang. Nah, dengan ada 3 ini merentang nih, pasti kita bisa bikin sembarang matrik. Tadi kita mau bikin sembarang matrik 1, 5, 6, 4, 1, 3. Ini bisa, jawabannya bisa. Ya, gimana cara bikinnya? Ini saya sembarang ya, 1, 5, 6, 4, 1, 3, 2, 1, 3. Gimana bikin dari sini? Dari 3 matrik ini, yaitu Direduksiin dulu A. sama dengan 0. Iya, A kali 100 kan gitu ya. Ya, B. B tambah berapa? B kali kali 010 0,0. tambah C kali Ini 00 tuh 7. 007. Nah, udah pinter luar biasa ya sebenarnya. Udah paham. Ini coba saya urai dulu dari sini biar di ini A kali 100 berarti kan tadi dapatnya A kali 100 itu kemudian tambah B kali 01. 010 tambah C kali C 007. 007. 007. Nah, sama dengan ini. Sama dengan apa? 156, Itu. Oke. 156, 413, 2, 1, 12. 212. Nah, ini yang disebut dengan AX sama dengan B ya. Oh sorry, ini ada 3, satu aja, satu vektor aja nih sembarangnya. Di R3 kan satu aja, 142 aja. Kalau ini kan ukuran 3 kali 3 ya. Nanti salah perkaliannya. Satu vektor aja sembarang. 1, 4, 2.
Bisa nggak? Bisa. Yaitu dengan cara mendapatkan berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. C-nya. Dengan cara tadi dibuat persamaan AX sama dengan B. B. Nah, A-nya tadi angka ini 100, Iya. 100, ini 010 gitu kan? 010, 007 gitu. Begini ditambah saya ini 14 berapa? 142. 142. Nah, kita reduksi dari sini. Ini udah pasti dapat nih tuh. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 4, X3 sama X3. dengan 2 per 2 7. per 7. Ya, itu jawabannya. Jadi si A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 2 per 2 per 7. Nah, itu dia namanya merentang dan bebas linear. Linear. Tuh. Jadi dimensinya itu menjaga berapa vektornya, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang dimensi R3. Tuh. Nah, ini dimensi ruang, subruang ya. Ya, ini sama juga. Konteksnya adalah kita mengetahui ada berapa eh, basis daripada persamaan tersebut nih. Kalau dilihat nih, D, C kurang D, C begitu. Nah, ini bisa dibentuk dari 0, C ditambah D, min D, 0 ya. Nah, ini bisa dibuat C kali 0,11 tambah D kali 1 min 1,0. Jadi ini untuk membuat persamaan seperti ini, vektor yang bentuknya seperti ini, itu hanya butuh dua basis. Nah, ini disebut dengan dimensinya adalah 2 gitu. Nah, harusnya ini kan 3 ya. Kalau Anda perhatikan itu berapa tuh? Ada 3, isinya ada 3 ya. 3. Tapi kalau dilihat komponen di dalamnya, itu hanya 2 saja. Apa itu? Bilangan yang terdiri dari D dan bilangan yang terdiri dari C. Betul ya? Iya. Ya, yaitu D, C kurang D, satu lagi C. Walaupun dia isinya ada 3, sebenarnya dia terbentuk hanya dari 2 saja. Nah, itu yang disebut dengan basisnya. Dan basisnya itu hanya 2, yaitu basis yang membentuknya tadi angka 0, 1, 1, dan 1, min 1, 0. Nah, ini sembarang aja C dan D-nya. Karena ditulis C dan D itu karena angkanya sembarang. Nah, ini namanya sama seperti ini subspace ya, subruang. Sebenarnya konteksnya sama ya, tapi dia subruangnya. Ini kan di R3 ya, tapi ini sama seperti R2. Basisnya cuma 2, padahal harusnya 3 gitu. Karena dia terbentuk oleh dua 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 vektor saja. Nah, ini juga 2B, B, 0 ya. Terbentuk oleh hanya Satu variabel. satu Satu. ya, hanya satu vektor saja, yaitu 2,1, Nol. 0. Karena dia udah terformat begini ya. Kalau sembarang itu baru pasti dia 3 ya. Nah, kalau ini sudah terformat 2B, B, 0. Ya udah dia sebenarnya cuma satu, yaitu 210. Berapapun angka di sini, 420 misalkan ya, tetap dia 2 kali 2 kali 1. Nah, ini nah ya, satu dimensi. Ini 2 dimensi ya. Padahal seharusnya berapa tadi? 3 kan? Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat eh, dari bentuk seperti bentuk vektor Kakak mau nanya. yang ya Berarti tadi yang C
itu C min D, D C min D sama C Mm-mm. itu Mm-mm. pengecualian ya, karena kan itu merentang sama bebas linear juga. Eh, iya, gimana? Merentang, Dia yang itu kan berarti dia hasilnya kan yang dibuat itu dia C dengan vektor itu 0, 1, 1 dan ditambah D 1, min 1 sama 0. Berarti dia iya, masuk merentang sama bebas linear juga kan? betul. Dia merentang bebas linear, tapi hanya untuk eh, format vektor yang bentuknya seperti ini. Jadi ini nggak sembarang. Kalau misalkan kita tentukan C-nya berapa, D-nya berapa, misalkan D-nya berapa? 10. Kemudian Oke. C-nya 20. Maka di sini jadinya 10, koma, sep- eh, jangan 20, 20 kurang 10, 10 juga ya. Hmm. D-nya adalah 5, C-nya adalah 15. Ya. D-nya adalah 5, C-nya adalah 15. Berarti di sini 5. 15, eh, betul ya? Ini bukan 5 Pak tadi Pak. Berapa? D-nya 5. Oke. Iya dia 5. C-nya 15. Ini Berarti 15. 5, 15 10. kurang 5, 10 ya. Ya 10. Itu 10, berarti 15 ya. Nah, jadi dia hanya untuk format yang seperti ini. Yang D kurang CD, koma C. Berarti di sini tadi 5, 10, 15. Kemudian kalau yang lainnya berapa? Pokoknya harus eh, kalau kita ambil C-nya 7, D-nya 2, berarti di sini 2, di sini ya 7 kurang 2, 5 5. ya, Ya, 2, 5 dan 7. Nah, jadi 7. hanya format yang seperti itu yang khusus untuk angka yang begitu dia bebas linear dan merentang. Bukan keseluruhan angka tadi kalau kita ambil 000 nggak bisa. Oh, kalau Ya. 000 masuk ya. 0, 0 dikurangi 0, 0 juga di sini 0 masuk. 1, 1, 1 nggak masuk. Kenapa? 1 di sini 1 masuk, 1 kurang 1 di bawahnya sini harus berapa? 0. 0. Jadi kalau 1, 1, 1 bukan bagiannya. Dia tadi disebutnya subspace bagiannya. Apa? Ruang tertentu. Ruangnya yang bentuknya begini. Ya, sehingga nggak keseluruhan, tapi dia masih merentang dan bebas linear untuk sembarang ini. Sembarang yang bentuknya begini. Kalau kita ambil tadi 1, 0, 1, nah dia pasti merentang tuh. Pasti bisa dibikin bebas linear dan merentang. Tuh. Tapi kalau kita ambil 1, 1, 1, dia nggak memenuhi. Bahkan nggak memenuhi ruang di sini. Begitu. Gitu ya. Oke, Pak. Hmm. Terima kasih, Ya, Pak. ya, sama-sama. Nah, berikutnya adalah eh, pengujian eh, apa eh, ini tadi 2, 4, 5. Kemudian V1 sampai V5. Isinya di sini ada 5. Normatifnya adalah dimensinya adalah 5. Ya, karena dia adalah vektor yang isinya adalah 5. Dan 5 baris 1 kolom. Berarti 5 kali 1 juga 5 ya. Nah, ini menunjukkan harusnya dia 5. Nah, apakah dia kelima vektor tersebut merupakan dimensinya atau basisnya? Basis, kalau dimensi itu banyaknya ya. Ini S, dalam hal ini semua, semesta, memiliki 5 dimensi atau 5 basis. Nah, kita uji dengan cara seperti ini, sama dengan cara bebas linear yang tadi, bebas linear dan merentang, ini bebas linear, pengujian bebas linear. Nah, pengujian bebas linear menunjukkan dia di sini adalah eh, bentuk ini menunjukkan dia determinannya itu udah pasti tidak nol, ya ini ya, di bagian diagonalnya. Sehingga dia dipastikan
5 vektor ini merupakan bebas linear dan merentang, begitu ya. Ini kalau untuk ini kan C1 ini 0 ya. C1, C2, C3, C4, C5 ini jawabannya adalah 0 atau bahasa lainnya adalah trivial. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Nah, kemudian kita kenal rank matrik ya. Rank daripada matrik adalah bisa rank kolom, eh, row space, baris ya. Row space, column space seperti ini. Kemudian rank daripada matrik. Nah, ini rank daripada matrik menunjukkan bahwa banyaknya basis di antara di dalam matrik tersebut. Jadi di dalam matrik ini tidak semuanya barisnya atau kolomnya merupakan basis. Jadi eh, nggak semua tuh. Ada yang bukan basis, nanti ada yang bukan basisnya di apa? Dikeluarkan istilahnya ya, ataupun dipisah. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Ya, kalau ini apa definisi dari matrik baris dan matrik kolom ya. Ini baris, kemudian ini kolom 0, min 2, 1, 3, min 1, 4. Oke. Itu adalah apa vektor baris dan vektor kolom. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mendapatkan basis dari apa nih? Dari baris. Nah, ini ada matrik ukuran 5 kali berapa tuh? 5 kali 4. Ya. Kalau dibilang basis, kalau di M kali N ya, di matrik M kali N harusnya tuh M kali N itu adalah 5 kali 4 ada 20 tuh basisnya. Yaitu 100 dan 1000000, kemudian 1010000 dan seterusnya. Nah, itu kalau matrik, matrik ukuran kali 2. Tapi kalau dalam segi di sini yang dimaksud adalah baris, berarti di sini ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada 5 baris. Nah, pertanyaannya apakah 5 baris tersebut adalah merupakan semuanya basis? Nah, ini jawabannya. Ketika direduksi, maka sisalah 1, 2, 3. Jadi dari 5 baris ini, hanya 3 saja yang basis. Yang ini semuanya tereduksi. Habis. Gitu. Jadi matrik yang bukan matrik yang di bawah ini ya, bukan belum tentu matrik yang di bawah ini, tapi intinya semua daripada baris ini 1, 2, 3, 4, 5 itu dapat dibentuk hanya dari 3 ini. Dari 3 ini dapat membentuk semuanya ini 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Itu yang namanya reduksi ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa dibentuk hanya dari 3 baris ini 1, 2, 3. Cara membentuknya tadi kan sudah saya jelaskan. AX dikali AX sama dengan B. Ya, kita cari aja misalkan ini sembarang nih 1, 3, 1, 3. Ya, kita buat dalam bentuk kita ambil aja contohnya ya. Nah, kita ambil satu nih matrik baris nih. Nah, ini namanya basisnya dia. Ini sudah direduksi, echelon form, sudah direduksi, basisnya tinggal 3. 3 ini bisa membentuk semuanya ini. Bisa membentuk semuanya. Caranya bagaimana tadi? AX sama dengan B. Ya, B itu sembarang, sebenarnya sembarang ya. Nah, tapi dalam hal ini, kita mengujinya yang ini dulu. Nah, ya. Nah, kalau
karena dia pembentuk daripada reduksi ini membentuk matrik ini. Nah, jadi kita mengujinya yang ada di situ, yaitu 1, 3, 1, 3. Itu nilai B-nya itu. Nah, kemudian nilai di sini ya, yaitu ada tiga matrik, yaitu 1, 3, 1, 3, 1, 3. Kemudian A ya. ya, apalagi 0, 0 1 1 0 0, 1, 1, 0, satu lagi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ya. Nah, bisa nggak menghasilkan? bisa Pak Bisa dengan kan? A Ini 0, ini 0 aja 0. kan? Iya Ini 0 kan? Ini betul. 1 1. Yang lainnya bisa nggak nih? Ini kalau itu mungkin terlalu mudah. Yang ini nih, yang bawahnya ini. Nah, ini kan nggak ada tuh ya. Nah, kita coba bisa dikali. nggak? Kita coba. Kalau di sini kan nggak kelihatan ya. Kalau 1 ini gampang ya. Nah, Oh iya. ya, kalau ini gampang. Kalau 3, 4, min 2, 1 nggak ada di sini. Tapi pasti bisa dibentuk dari 3 ini. Nah, kita coba aja. Eh, tetap matrik yang ini tetap sama. Yang beda yang mana? Yang sebelah kanan ini ya. Yang sebelah kanannya kita ganti dengan apa? 3, min 3 4, 4 3, 4, min 2 min 1. 2, 1. Nah, tadi angkanya di sini berapa? Nah, angkanya yang nggak kita tahu di sini. Kita tulis saja di sini A, B, C. Sekarang kita tulis dalam bentuk AX sama dengan B. Harusnya gimana? 1, 3, 1, 3. Begitu kan? Iya. 0, 0 1 0, 0 1, 1, 0. Kemudian 0, 0 0 0, 1 0, 1. 1 Nah, 3. ini dikali seharusnya ABC itu ya. A, Ya. B, C. Ini kan X-nya nih. A, B, C. Ini kan AX sama dengan B ini. Nah, hasilnya adalah 3, 3 min 3, 4, 4 min min 2 2, 1. 1. Nah, sekarang kita reduksi. Kita reduksi aja 1003 ya. 1003. Nah, ini lambat deh. Ya. 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 Kita coba sekarang A sama dengan 1003. Kemudian 31 berapa tadi? 310 0. 3104 ya. Oke, iya. Oh iya. 3104. Nah, kemudian 30 110 30 oh 110 min 2 ya. ya. 110 min 2. Ya, 110 min 2. 110 min 2. Ya. Kemudian yang terakhir adalah 30 0 1 1 3011.
1 ya, betul ya. 3011. 3011. Nah, coba kemudian kita reduksi daripada A. Nah, hasilnya adalah, nah, dapatkan berapa itu? A-nya sama dengan 3, 3 B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan min 8. min 8. Artinya di sini sembarang matrik tadi yang ada di 1, 2, 3, 4, 5 vektor di sini itu bisa dibentuk hanya dari 3 ini saja. Itu yaitu tadi 1313, kemudian 0110, yang ini satu lagi 0001. Jadi semua di sini baris ini cuman perlu 3 saja sebenarnya. Nah, inilah yang disebut dengan basis daripada ini. Basis daripada barisnya 3. Jadi yang disebut dengan rank apa? Ini harusnya 5 baris, ternyata perlunya cuma 3. Jadi disebut ranknya 3 gitu. Ya. Sedangkan nullity itu kebalikannya. Ranknya 3, kalau dimensinya tadi, dimensi daripada barisnya adalah 5, ranknya adalah 3, nolnya, nol itu dan nol dari sini vektor nol ya, disebut nullity nolnya adalah 2 baris. Begitu ya, udah lengkap tuh. Nah ya, nah ini kita kembali ke sini. Nah, barisnya Dimensinya bukan 20 ya, Pak ya? Tadi. di sini yang dimaksud bukan matrik perkalian matrik 5 kali 4, tapi baris. Ini ya, Oke. row space, baris. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi ini di sini ceritanya bukan matrik M kali N, tapi matrik baris. Ya, tadi diperkenalkan matrik baris di sini di awal. Nah, ini matrik barisnya ada 1, 2. Yang ini matrik kolomnya adalah 1, 2, 3. Nah, begitu. Nah, jadi ceritanya ke sana, bukan cerita tentang apa matrik M kali N, tapi matrik baris. Nah, ketika matrik baris, maka yang di highlight-nya adalah barisnya ada berapa. Di sini eh, find finding a basis for a row space, mendapatkan basis untuk barisnya. Jadi untuk barisnya doang. Tapi kalau untuk matriknya tadi apa? 20. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5 kali 4, 20. Begitu. Ya, bisa diikuti ya. Ya, ini ceritanya adalah cerita tentang matrik baris. Ya, nih, jadi 1, 2, 3 disebut ranknya. Kemudian di sini yang 2 ini disebut dengan nullity. Nah, ini oke. Kemudian ini ada R3, vektornya adalah 1, 2, 3. Kemudian direduksi didapatkan bahwa ternyata hanya ada dua matrik barisnya. Begitu ya. Ini adalah basis daripada matrik barisnya itu hanya 2. Jadi 2 ini yang membentuk daripada 3 vektor ini. Ya, begitu. Ya, bisa diikuti? Bisa? Bisa, Pak. Ya. Nah, untuk matrik kolom juga sama. Matrik kolom ini di apa? Di transpose dulu, kemudian dilakukan hal yang sama sehingga direduksi begitu, eh, sehingga didapatkan dari 1, 2, 3, 4, ini harusnya kolom ya, sudah ditranspose 1, 2, 3, 4, ini ternyata hanya 3. Nah, berarti 3 kolom tersebutlah yang merupakan basis kolom disebutnya nih ya. Find a basis kolom. Jadi 3 dari 4 tadi hanya 3 yang merupakan basisnya.
kolom. Nah, definisi daripada rank matrik disebut dimensi of the row, baris atau kolom, ya. Dimensi dari baris atau kolom dari suatu matrik, ya. Jadi tadi matrik baris dan kolomnya tadi ini tetap dia tiga nih, 1 2 3, kolomnya juga 1 2 3 nih, 1 2 3, ya, gitu, ya. Jadi matrik baris atau kolom, basis dimensi dari matrik baris atau kolom, yaitu di sini tiga. Nah, yang ini ya. Nah, kalau ini bagaimana? Matrik A direduksi hasilnya seperti ini. Berarti ini adalah, ini kalau format matriknya seperti ini, kesimpulannya dulu ya. Apakah dia satu solusi, banyak solusi, atau tidak ada solusi? Banyak solusi, Pak. Nah, ini belum habis nih reduksinya tuh. Masih reduksi setengah aja nih. Tuh. Oh, Kalau ukuran matriknya 3 kali 4, berarti yang di highlightnya adalah 3 kali 3. Ya. Yang ini adalah merupakan bagian hasil hasil. Nah, jadi di highlight itu bagian ini. Ya, berarti bisa diambil kesimpulan di sini X3 sama dengan 3. 3. X2, nah ini bisa substitusi ini. Iya. Nah, ini adalah matrik yang solusinya adalah satu. 1. Oh iya. Satu. Kecuali di sini 0, 0, 0, 0. Nah, itu baru banyak solusi. Ya, itu yang di highlight itu yang bagian ininya saja. Ya. Jadi ini satu solusi. Nah, jadi karena dia solusinya di sini adalah 3, nggak ada baris nolnya, maka disebut dia ranknya adalah 3. Tiga-tiganya di sini merupakan basis di R3. Ya, nggak ada baris nolnya tuh. Ya, tiga-tiganya basis untuk pembentuk ini. Jadi nggak bisa dihilangkan nih salah satunya. Kalau dihilangkan salah satunya nggak bisa membentuk ini. Ya. Nah, sedangkan nol tadi, nullity itu adalah matrik yang matrik nol ya. Kalau dikalikan dengan dengan AX sama dengan nol, hasilnya nol. Yaitu kebalikan tadi. Kalau ranknya 3, nullity-nya 2. Kalau ranknya eh, apa namanya? Kalau ranknya 5, nullity-nya 0, maka dimensinya di sini 5. Ya. Jadi kebalikan nih. Ini ranknya 3. Ini kan totalnya ada 3 baris. Ranknya 3, berarti nullity-nya 0. Ya. Kemudian di sini ranknya tadi 1 2 3. Nullity-nya adalah sa 1 untuk kolom. Ya. Kalau untuk baris tadi yang ini. Ranknya adalah dimensi barisnya adalah 1 2 3 4 5. 5. Ranknya adalah 3. 3. Nullity-nya 2. 2. Begitu. Ya, itu saya rasa cukup jelas ya. Konteksnya baris dan kolom tadi. Nah, jadi kebalikan daripada rank tadi, karena tidak semua kolom itu tidak semua merupakan basisnya. Yang bukan basis dia akan hilang seperti nol ini. Nah, ini disebut nullity. Yang di sini disebut basis baris. Di sini nullity baris. Jadi kebalikan totalnya yang disebut dengan dimensi. Harusnya dimensinya karena dia ada 1 2 3 4 5, harusnya dia ada 5 begitu. Tapi kenyataannya cuma 3 begitu. N-nya tadi 5, N baris, tapi kenyataannya cuma 3, maka 3 ini adalah rank disebutnya, yang nullity itu disebut banyaknya baris 0 disebut 2. Itu ya cara bacanya. Oke, ini saya rasa sudah dipahami.
Nah, ini cara mengecek nullity-nya ya. Nah, nullity-nya di sini adalah 1 ya di sini. Nah, sedangkan karena dia 3 baris 4 kolom, harusnya dia di sini kelihatan bahwa di sini adalah banyak solusi ya. Di sini nih, di persamaan ini menunjukkan dia banyak solusi. Banyak solusi itu kemudian dituliskan dalam bentuk vektor-vektor begini, dalam bentuk parameter. Nah, parameternya di sini adalah hanya ada 2 parameter, maka 2 parameter tersebut yang dikatakan dengan basisnya ya. Ada 2 basis solusi ya. Ini basis solusinya yaitu -2 1 0 0 dan -3 0 -1 1. Nah, ini 2 basis daripada solusi. Oke, ada pertanyaan? Udah habis materi untuk dimensi ya. Mungkin nanti kita coba lihat yang terakhir untuk transformasi ya. Nah, transformasi itu istilahnya dari basis yang awal pindah kepada basis yang baru, gitu ya. Nggak ada Pak, kayaknya aman. Oke. Ya. Nah, ini Pak, tadi saya apa? izin nanya, Pak. Ya, silakan. Terkait absen untuk hari ini, Pak. Untuk Absensi. ya, silakan. Kenapa absennya?